Video. Teater Islam dengan judul dimulai. Diceritakanlah di sebuah tempat yang jelas bukan Tanjolaya, terlihat segerombolan anak muda yang hobinya hura-hura. Astagfirullahaladzim, ya budak menyaskal-naskal teuing. Ih, sakit atuh mak. Mak mah bingung, gimana cara mendidik kamu nak? Mak pusing. Mak pusing. Minum baygon, jamin pusing hilang, nyawa melayang. Astagfirullahaladzim, Rara. Kieu ya kalau anak gak ada akhlak teh. Pokoknya besok emak antar kamu ke pesantren. Kamu teh tahu gimana caranya hormat pada orang tua. Ampun mak, Rara gak mau masuk pesantren. Gak bisa, kamu kudu masuk pesantren. Titik. Di saat Rara sedang bersedih, tiba-tiba kedua sahabatnya yaitu Anggi dan Puput datang. Ra, lo kenapa? Gue lagi sedih, geng. Daripada bersedih, mending kita happy-happy. Happy aja lah, bernyanyi jalan. Cuek aja lah, Stop, gengs, gue ini lagi sedih. Gue mau curhat. Kalau mau curhat, jangan sama kita, sama Mama Dedeh aja. Curhat dong, Man. Ih, gue serius, gengs. Ini penting banget. Ah, masa? Ih, gue serius. Gue mau masukin gue ke pesantren besok. Hah, serius lo? Iya, terus gue harus gimana? Kalem, lo gak usah risau, resah. Kita kan selalu ada buat lo. Betul gitu, kita akan ikut lo ke pesantren. Kalian serius? Serius dong, kita kan ciwi-ciwi selalu bersama untuk selamanya. Keesokan harinya di pondok pesantren At-Taubah.
Waalaikumsalam. Saya ini Kiai, bukan Pak Haji. Oh, mohon atuh Pak Haji Kiai. Jadi gini, emak teh mau nitipin anak emak yang paling solehah, paling baik, paling pinter, paling rajin nabung di warung buat ngaji di sini Pak Haji Kiai. Boleh, Mak. Mana anaknya? Sebentar ya Pak Haji Kiai, emak panggilkan dulu anaknya. Rara. Stop, musiknya salah, ulang. Abang Gendang, musik. Ini Pak Haji Kiai anak emak. Ayo nak salam sama Pak Haji Kiai. Hello bro, how are you? Bukan begitu atuh kalau salam sama Pak Haji Kiai mah. Terus gimana, Mak? Begini nih, emak contohin. Assalamualaikum Haji. Permisi aku permisi. Sengaja aku datang ke sini mau melamar anak Pak Haji. Sudah cukup, Mak. Tidak apa-apa, tidak salah juga. Setelah selesai menitipkan anaknya, ibunya Rara pergi meninggalkan pesantren. Dan tiba-tiba datang dua orang santri bernama Aisyah dan Wati. Lihat deh Syah, kayaknya ada santri baru deh. Iya ya, alhamdulillah pesantren kita jadi semakin rame, terus jadi semakin banyak teman. Rame sih rame, tapi lihat deh penampilannya, masa santri kayak gitu? Hei, kalian berdua, kemari. Iya Pak Kiai. Tolong ya, antarkan Rara dan teman-temannya ke asrama akhwat. Mereka seriusan mau mondok di sini Pak Kiai? Iya, betul. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Berdosa? Gue gak ada dosa, lo itu yang berdosa. Kamu jangan zalimi, soleha. Udah mari aku antar ke asrama akhwat. Keesokan harinya di pesantren At-Taubah. Si kecil aktif ya bun. Apa sih maksud lo nyindir-nyindir gue? Ih GR deh, siapa juga yang nyindir situ? Ya situ tahu diri lah, ini tuh pesantren, tempat ngaji, bukan tempat nyanyi. Apa sih lo? Lo ngajak berantem sini, gue ladenin. Ayo, siapa takut? Bang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Astagfirullahaladzim, udah nggak boleh berantem. Kita kan sesama umat Nabi Muhammad, itu bersaudara. Harusnya kita saling menyayangi dan saling menghormati. Apalagi sekarang kan bulan Maulud, harusnya kita banyak-banyak bersolawat. Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasudna kafi, wajadna kafi, likulil kafi, kafal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasudna kafi, wajadna kafi, likulil kafi, kafal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Ada apa ini rame-rame? Ini Pak Kiai, Rara sama temen-temennya nyanyi-nyanyi sambil joget-joget di pesantren.
Ya ampun, baru sehari kalian di sini sudah berulah. Kalian bertiga ikut ke ruangan saya. Sesaat setelah di ruangan Pak Kiai. Rara, Puput, Anggi, Hadir. karena kalian sudah berbuat kesalahan, maka kalian akan mendapatkan hukuman. Dihukum Pak Kiai gak bisa kalau dikasih hadiah aja gitu Pak Kiai, biar kita senang. Iya Pak Kiai, kalau dia senang, aku senang, kamu senang, kita semua senang deh. Astagfirullahaladzim. Bilasmi. Sebentar Pak Kiai. Ajudan. Ada apakah gerangan Pak Kiai hingga harus memanggil Ratu dari Kayangan? Astagfirullahaladzim. Rara, Puput, Anggi, hukuman akibat ulah kalian, maka kalian harus membantu Bilasmi di dapur selama 1 minggu. What? Di dapur? Apa nggak ada hukuman lain gitu Pak Kiai? Itu hukuman yang paling tepat. Saya permisi. Assalamualaikum. Sesaat setelah Pak Kiai meninggalkan ruangannya. Well. Jadi ini toh anak nakal itu. Apaan sih? Sud, jangan banyak berkata apa-apa karena kalian belum kenal siapa kami. Penonton juga belum kenal kan? Nih, perkenalkan, nama saya Kanjeng Roro Ayu Suryo Diningrat, biasa dipanggil Bilasmi. Saya di sini sebagai algojo. Kalau ada yang nakal model mereka, saya potong-potong. Makanya buat latihan tiap hari saya potong bawang, potong buncis, potong kangkung, potong bebek. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Gitu aja sombong. Nih, kenalin Mang Ujang. Mamang teh pekerjaan paling sibuk di sini karena tiap hari Mamang potong rumput, terus siram, potong lagi, siram lagi, potong lagi, siram lagi, potong lagi. Gimana gak sibuk? Coba. Alah, bilang aja tukang kebun. Udah kepanjangan. Nih perkenalkan Kang Udin. Kang Udin ini siap antar jemput siapapun dan kemanapun bagaikan pangeran. Ngapain sih kita masih di sini, Benz? Kita cabut dari sini. Capcus Cin. Rara berjalan menuju asrama Akhwar. Ngebosenin banget ya hidup di pesantren, orang-orangnya enggak banget deh. Iya benar, enaknya kita ngapain ya? Gimana kalau kita
kabur aja dari pesantren ini. Tumben lo pinter, kemon kita kabur. Hei, kau jangan lihat-lihat dong, lo buta apa? Aduh, maaf Uhti, saya permisi. Assalamualaikum. Kayaknya dia beneran buta deh, lihat aja jalannya. Iya bener lah, bodo amat, emang gue peduli. Keesokan harinya, Rara dan teman-temannya mulai menjalankan hukumannya. Ternyata masak capek juga ya, Bi. Iya, aku Neng, makanya jangan suka kegampangin pekerjaan seorang ibu, biarpun kerjaannya cuma nyuci-nyuci, nyuci piring, nyuci beras, nyuci baju, nyuci hati, nyuci pikiran, nyuci otak, tapi itu teh capek pisan Neng dan gak kelar-kelar. Jadi Neng Rara teh harus sayang sama orang tua, terutama ibu. Tapi Neng Rara mah masih untung punya ibu, gak kayak Azam. Bibi mah kasihan sekali sama Azam. Azam itu siapa, Bi? Azam itu santri teladan di pesantren ini. Dia gak bisa melihat tapi hafalannya paling banyak. Oh, Kalau Neng Rara pengen tahu, datang aja besok ke acara lomba tahfidz antar kecamatan. Azam mewakili pesantren kita di sana. oh gitu ya, Bi. Keesokan harinya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Gue minta maaf ya. Maaf, Uhti siapa ya? Aku Rara yang kemarin nabrak kamu di jalan. Oh, gak apa-apa kok. Azam, boleh nanya gak? Boleh. Kamu benar gak bisa lihat ya? Maaf ya, jangan tersinggung. Gak apa-apa kok, justru aku senang. Allah tidak memberikan aku penglihatan, jadi aku terhindar dari maksiat mata. Oh gitu ya. By the way, sejak kapan kamu jadi santri atau ubah? Sejak ibuku meninggal, tepatnya 6 tahun yang lalu. Dulu di saat masih ada ibu, aku tidak pernah merasa aku buta. Karena ibu selalu menjelaskan semua tentang isi bumi, indahnya alam semesta. Ibu sudah lebih dari sekedar mata bagi aku. Makanya aku di sini, aku ingin memberikan jaminan surga untuk kedua orang tuaku yang sudah berjuang untukku. Ra, kamu masih punya ibu kan? Jangan sia-siakan beliau ya. Aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sungguh aku anak yang durhaka, yang telah menyanyiakan ibu yang sangat menyayangiku.
3 bulan kemudian. Nggak kerasa sudah 3 bulan gak dari pesantren. Mak teh kangen sama Rara. Meskipun dia teh suka melawan sama emak, tapi emak teh rindu pisan sama kamu, nak. Kau cahaya mata dan hatiku, meliburkan resah jiwaku, tak akan ku tanpa dirimu. Anugerah Tuhan terindah untukku, dengan segenap jiwa ragaku ku akan menjaga. Tiada ku berharap balas, ku berharap yang terbaik untukmu. Engkaulah kesempurnaan bagi diriku yang tak sempurna. Pokoknya besok mah harus ke pesantren. Keesokan harinya, setibanya di pesantren. Bang, sini bang. Abang, memangnya saya ini abang tukang bakso apa? Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Sudah panggil saja Mang Ujang. Oh iya, ada apa Mak? Mang Ujang, emak teh mau ngejenguk anak emak si Rara. Oh, sebentar Mang Ujang panggilin ya Mak. Masya Allah, emak gak menyangka kamu bisa berubah, nak. Kamu cantik sekali dengan pakaian syar'i seperti ini. Iya Mak, alhamdulillah. Maafkan Rara ya Mak, Rara selalu memaafkan sama emak. Sudah bangun, nak. Pintu maaf emak selalu terbuka untukmu, sekalipun kamu tidak memintanya. Terima kasih Mak, Rara sayang emak. Emak juga. Mak, maafkan Anggi ya. Ya, maafkan Puput juga. Maafkan kalau kita bukan teman yang baik buat Rara. Wah, seru tuh. Lagi pada maaf-maafan. Yuk, kita ikutan. Bapak, Ibu, teman-teman semua, itulah ceritaku. Kita tidak pernah tahu kapan hidayah itu datang, dan kita juga tidak pernah tahu dari mana hidayah itu berasal. Mungkin dari kedua orang tua, guru-guru tercinta, atau bahkan mungkin teman-teman sesama. Sebetulnya tidak banyak yang ingin kami sampaikan, teman-teman. Ini hanya berupa ajakan, mari mengaji, mari pantaskan diri. Setidaknya dengan mengaji, kita akan tahu bagaimana caranya menghormati, bagaimana caranya mentaati kedua orang tua yang sangat kita sayangi. Sebagaimana ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu itu diwajibkan, hormat pada orang tua itu diharuskan. Cerita ini
adalah bentuk kerinduan rindu kami akan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru dah gitunya atas seberapa sakaidenya apresiasi kanggo Marurang Kali Madrasah Al-Ikhlas, tepukan. Kanggo anu salajengna penampilan rebana di paling tongoknya asuhan Mang Jajang penten supados linggi wae ka panggung ka ibu-ibu udang nya di aturanan panginten saatos ieu